Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat dan selalu bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan mengucap alhamdulillah karena sampai saat ini kita bisa bernapas, bisa bertemu dengan orang tua, masih bisa melakukan segala hal, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah minggu kemarin kita belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab, dimana ketika kemarin Anda menggarisbawahi kerja kerasnya bukan mencari nafkah atau melakukan hal-hal yang mencari uang, tapi ketika kemarin Anda kerja keras adalah belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita bisa mempertanggungjawabkan kepada orang tua sebagai seorang pelajar yang nilainya baik. Untuk selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan belajar tentang mahligai pernikahan. Ya. Mahligai pernikahan adalah sesuatu yang cita-citakan di mana setiap manusia pasti menikah, menginginkan untuk bisa berdua, berbagi. Namun sebelum kita menginjak kepada pernikahan tersebut, mari kita simak bagaimana itu pernikahan menurut Islam, bagaimana dalil-dalilnya, dan bagaimana hikmah, bagaimana tujuan dari pernikahan agar kita bisa mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu anak-anakku, yuk kita lihat penjelasan seperti ini. Silakan. Masih suka jagain jodoh orang yang kekeh berharap kalau dia bakal jadi pasangan hidup kalian? Nah, semoga melalui materi ini kalian jadi mudah untuk melepaskan hubungan yang tidak direstui oleh sang pemilik alam semesta dan mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan sang pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kalian mendapatkan keriduannya, maka dia pun akan mempertemukan kalian dengan seseorang yang akan membuat kalian bahagia dunia dan akhirat. Karena pada materi ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat mempesona, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga, agar kalian pun terhindar dari hubungan yang berakhir tragis dan berganti menjadi hubungan yang terjalin dengan sangat romantis. Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Rasulullah SAW juga banyak menganjurkan kepada remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam sabdanya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah. Karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan menurut syariat Islam, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di negara kita tercinta ini pun, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia UU PRI nomor 1 tahun 1974, nikah diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia
dan kekal berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Oleh karena itu, maka dalam membina keluarga sakinah dalam rumah tangga harus memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menikah ditujukan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Yang kedua, menikah bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang ketiga, menikah dilakukan bertujuan untuk membentengi akhlak, yaitu mencegah masyarakat dari keterpurukan moral. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain terciptanya moral yang baik, menikah juga dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, seperti penyakit HIV dan penyakit kelamin lainnya. Yang keempat, hendaklah pernikahan ditujukan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah menikah untuk hal-hal berikut. Yang pertama, untuk melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan." Selain itu, menikah juga hendaknya diniatkan untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mampu menikah tetapi tidak menikah, maka dia bukanlah termasuk golonganku." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Selain itu, pernikahan dilakukan dengan niat agar mampu meniti jalan ketakwaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya seorang wanita yang solihah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya menjalani separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara separuh lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, selain diniatkan untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pernikahan juga ditujukan untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Karena dengan memelihara keturunan dan memperbanyak umat, agama Islam pun akan lebih kokoh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang subur dan menyayangi anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Yang terakhir, hendaknya pernikahan bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi kalau saya mencoba mengomentari pernikahan menurut Islam yang diartikan sebagai sebuah akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka hubungan intens yang terjalin sebelum pernikahan ya berarti itu hubungan haram. Apapun namanya, apakah itu pacaran, KTM-an atau teman tapi mesra gitulah. Karena ya cinta itu kan suci. Maka berikanlah kepada orang yang Allah tentukan atau pilihkan sebagai sosok yang tepat untuk menerima kesucian cinta kita. Kalian harus yakin bahwa Allah sudah menciptakan pasangan untuk kalian. Karena itu salah satu janjinya buat kalian, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan untukmu pasangan. Jadi pasangan itu ternyata diciptakan ya, bukan dicari. Buat apa kita menghabiskan banyak tenaga, waktu, pikiran, sampai menghabiskan uang dan kuota untuk mencari pasangan? Karena sekeras apapun kalian mencari, kalau Allah tidak menciptakan, ya percuma. Dan meskipun tidak dicari, sedangkan Allah sudah menciptakannya, ya nanti juga kalau memang sudah waktunya akan dipertemukan. Jadi biarkanlah Allah yang mempertemukan kalian dengan caranya. Karena yang pasti, cara Allah mempertemukan kalian akan lebih indah dan lebih berkesan dibanding cara kalian yang gak jelas. Jadi bagi kalian para jomblo, berbanggalah dan sibukkanlah untuk terus memperbaiki diri dengan menjaga kehormatan diri. Maka yakin bahwa Allah sedang menjaga kehormatan pasangan kalian. Daripada sibuk menjaga jodoh orang, lebih terhina dan menyakitkan ya. Dan wahai para jomblo, teruslah belajar dan berkarya agar masa depan lebih mapan dan siap memberi kebahagiaan kepada orang yang sudah Allah tentukan untuk kalian kelak. Tapi itu pun kalau jomblonya jomblo eksklusif ya, jomblo yang karena punya prinsip gitu.
bukan jomblo yang selalu tebar pesona padahal dirinya jelas-jelas tidak mempesona, yang justru akhirnya malah terpuruk dan merana. Dan bagi kalian yang sudah terlanjur punya pasangan, kalau memang kalian benar-benar yakin, ini mah kalau benar-benar yakin dan menyayanginya dengan tulus ikhlas, maka buktikanlah dengan bersikap seperti layaknya matahari yang selalu menjaga jarak dengan bumi. Karena jika sedikit saja matahari mendekat bumi, maka bumi pun akan hancur. Tetapi ketika tiba saatnya kalian resmi menjadi suami, maka bersikaplah seperti layaknya atmosfer yang menjaga bumi dari dekat dengan terus mendekatnya. Luar biasa. Itulah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti dipesankan tadi, apakah Anda mau tetap pacaran untuk mendapatkan dosa, atau Anda pacaran, Anda punya iman, Anda punya pilihan. Begitu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yuk kita persiapkan jika kita akan menuju keindahan indah nanti pada waktu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan coba Anda diskusikan bersama teman-teman dan rekan-rekan Anda, bagaimanakah pernikahan dalam Islam. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah.